Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan berbagi lagi tentang servis untuk set top box. Di sini ada pasien set top box merek Vsat. Di video kali ini keluhannya dan sudah masuk ruang UGD. Untuk unit gawat daruratnya untuk set top box jenis ini masih tersegel dan masih baru, terbilang baru di harga 200 ribuan. Yang sering kena masalah yang sering terjadi pada set top box yang murah meriah di bawah 200 ribuan yaitu terkena dengan power supply yang tidak bisa on ataupun hidup untuk jenis set top box ini. Jadi kita mereviewnya dan sekaligus menservis set top box ini. Ini bisa diakali yang mati total ini dengan cara tidak membongkarnya. Kita bisa menggunakan power AC adaptor untuk 12 volt untuk dimasukkan ke DC yang ada di belakang set top box ini. Dan ini pakai jenis ini set top box Anda tidak perlu diservis dan langsung bisa nyala kembali. Dan kita buktikan pakai adaptor ini apakah nyala dan masukkan ke lubang DC. Dan ingat, ini adaptornya 12 volt untuk membangkitkan power supply atau menggantikan power supply. Ini set top box ini terbilang masih baru dan masih tersegel. Oke, kita nyalakan aja pakai adaptor ini apakah menyala ataupun tidak. Dan kita lihat teman-teman masih bisa nyala, berarti set top box ini masalahnya ada di power supply. Dan saya tidak akan menggunakan adaptor ini, saya akan servisnya karena set top box ini milik pelanggan saya, jadi harus kita benerin. Dan ini kita langsung aja buktikan dicabut adaptornya dan pasti akan mati untuk set top boxnya. Dan jangan dimasukkan lagi tanpa mencabut colokannya. Kita langsung aja untuk membongkar yang kena UGD ini, unit gawat darurat untuk set top box untuk DPB T2 merek Vsat. Jenis ini sering terjadi di harga 200 ribuan yang power supply-nya mati dan tidak on ataupun mati total. Kita bongkar aja untuk baut-bautnya. Kita melihat dan apakah ada yang dicurigai untuk komponen yang ada di power supply-nya. Dan ternyata hampir sama keluhan dan penyakit dari set top box ini, yaitu di elko yang 1000 mikrofarad yang 16 volt itu menggelembung atau hamil muda ataupun hamil tua. Sudah menggelembung ke atas, berarti masalahnya ada di elko ini. Oke, kita bongkar aja untuk set top box-nya, untuk PCB power supply-nya. Kita buka aja untuk semua baut yang menempel di PCB power supply ini. Kita keluarkan aja dan kita lihat ternyata elko-nya sudah hamil duluan
makanya tidak bangkit untuk power supply-nya di set top box ini. Hampir sama keseluruhan penyakit untuk servisan set top box ini ada di sini. Ini sering diakibatkan oleh tegangan yang tidak sesuai untuk listriknya, jadi mengakibatkan ini. Kita ganti aja. Untuk pembuktiannya kita keluarkan aja elko yang hamil itu. Oke, kita langsung buka saja dengan menambahkan dulu untuk tinolnya ataupun timahnya supaya tidak mengangkat PCB sekitarnya, karena ini harganya sangat murah, jadi kita harus hati-hati untuk membukanya. Kita tambahin dulu untuk tinolnya. Sebelum membukanya kita langsung membukanya dengan cara seperti ini, dan gampang sekali untuk teman-teman untuk mensoldernya seperti ini. Ini hanya untuk pemula, untuk para senior. Saya tidak menggurui ataupun mendikte tentang servis, jadi ini untuk pemula saja yang tidak mau ingin mengeluarkan uang yang banyak untuk menservis set top box ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, kita sedot aja timahnya supaya ada uang untuk memasukkan elko yang baru. Elkonya bebas mau yang baru ataupun cabutan di elektronik ke komponen yang sudah lama juga tidak apa-apa, asal masih bagus. Dan saya ini cabutan elkonya, jadi saya tidak membeli. Jadi kita coba saja apakah masih bagus ataupun tidak. Dan masalahnya ini di sini. Oke, kita masukkan lagi untuk yang barunya. Elko ini sangat rentang di bagian yang ini untuk power supply set top box. Jadi ini diakibatkan sering standby untuk set top box-nya. Untuk tips untuk para teman-teman semuanya, nah, kalau set top box itu kalau tidak dipakai, kita cabut aja saklarnya dari colokan, jadi supaya tidak standby. Jadi kalau ada mati listrik, jadi tegangannya itu tetap stabil kalau kita mencabutnya. Oke, kita masukkan aja, dan kita baut aja dulu di bagian audio videonya keluaran RCA ini, supaya bisa mengeceknya apakah sudah menyala ataupun belum. Jadi tidak usah semuanya dipakai bautnya, kita ini satu aja untuk membuktikan ataupun mentes set top box ini. Masukkan dulu soket-soketnya, jangan ada yang lupa, dan kita masukkan untuk saklarnya ke tempat habitatnya yang seperti dulu. Masukkan aja seperti ini, dan kalau kita seperti sudah selesai, kita bisa mengeceknya, langsung mencolokkan ke terminal untuk pengecekannya apakah ini sudah on ataupun masih mati suri. Ya, sudah nyala, berarti
tidak ada penyakit lain, hanya elko itu saja yang 1000 mikrofarad, 16 volt. Kita tutup aja. Dan ini yang tadi menggelembung hamil tua sudah diganti. Kita langsung aja beres-beres untuk membuktikan ke layar televisi apakah sudah normal kembali, sudah sembuh total untuk set-top box ini. Kebanyakan penyakit set-top box yang murah meriah ini masih rawan dengan tegangan, dan tidak usah khawatir kalau mengalami seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan cara ini dan tidak ada keahlian khusus untuk membenarkan atau menservis set-top box yang mati total. Gampang sekali, teman-teman juga pasti bisa. Jadi tidak usah ke tukang servis yang harganya lumayan untuk beli BBM yang naik. Oke, kita coba langsung ke televisi apakah sudah normal gambarnya dan powernya. Dan kita lihat ke televisi sudah ada penampakan untuk set-top box merek P1 New. Sudah ada, tinggal kita lihat apakah standby on terus ataupun langsung start. Oke, kita langsung start. Dan kalau merek P1 ini selalu begini, kita langsung di remote klik exit pada remote. Jadi P1 ini selalu menghubungkan seperti ini. Jadi kalau ini berarti sudah normal. Kita lihat dan sudah normal kembali. Oke sahabat semuanya, teman-teman, wargi-wargi semuanya, sedulur, semoga bermanfaat untuk tutorial servis set-top box yang mati total dan on kembali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.